Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-temanku semua, jika kita masih berpikir bahwa rezeki itu hanya berwujud materi duniawi yang menggoda, maka kita salah besar. Waktu yang luang itu pun juga rezeki. Anak-anak yang soleh dan selalu patuh pada orang tua itu juga rezeki. Teman yang setia dan baik pun juga rezeki. Dan masih banyak lagi contoh-contoh bentuk rezeki yang terkadang kita tidak syukuri. Kita selalu mengejar sesuatu yang ternyata sudah jelas-jelas dijatah untuk kita dapatkan. Tapi kita tidak memperdulikan sesuatu yang belum tentu kita dapatkan. Dan itulah kita. Kita adalah manusia. Kita tempatnya lupa, tempatnya dosa, dan kita adalah makhluk yang serakah. Diakui atau tidak, Allah telah mensifati kita itu seperti itu. Kita dikasih sepeda, maka kita pasti inginkan motor. Kita dikasih motor, maka kita inginkan mobil. Kita sudah punya mobil, maka kita ingin mobil yang lebih bagus lagi. Bahkan Allah sampai menyindir, jika kita diberikan gunung emas pun, maka pasti kita menginginkan lebih. Semua itu akan berhenti jika liang lahat kita tempati. Teman-temanku semuanya, dari sekian banyak model rezeki, ternyata ada rezeki yang levelnya itu tingkat tinggi. Namanya adalah hidayah. Hidayah itu amat sangat mahal loh teman-teman. Karena itu tidak bisa dibeli, dan hidayah juga adalah sepenuhnya hak dari Allah. Ingat paman Nabi teman-teman. Kurang berkorban apa Abu Thalib terhadap dakwahnya Rasulullah SAW. Jika teman-teman ada yang belum paham sepak terjang dari Abu Thalib dalam membacking dakwah Nabi, maka insya Allah kapan-kapan akan saya buatkan videonya. Tapi yang jelas, paman Nabi itu adalah orang yang sangat berjasa dalam perkembangan Islam. Abu Thalib tidak masuk dalam agama Islam. Akan tetapi kecintaannya kepada Rasulullah SAW itu sangat tinggi, bahkan melebihi kecintaannya kepada anaknya sendiri. Abu Thalib adalah benteng yang kokoh ketika melindungi dakwah Nabi. Orang Quraisy waktu itu sangat segan dengan beliau. Dan yang paling tragis adalah di akhir hayatnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak Islam. Hal itu membuat Nabi sangat sedih sekali. Kebalikan dari Abu Thalib adalah Umar bin Khattab. Umar itu benci dengan Islam dan Rasulullah SAW. Saking bencinya, maka Umar itu adalah orang yang sangat berambisi ingin membunuh Rasulullah SAW. Tapi sekarang lihatlah teman-teman, Umar adalah sahabat yang sangat mulia. Saking mulianya, beliau wafat pun dikubur di samping Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dari dua kisah ini kita belajar bahwa hidayah itu adalah hak Allah. Terserah Allah mau memberikan hidayah itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Betapa beruntungnya manusia jika ada yang mendapat hidayah itu. Dan itu adalah rezeki yang sangat-sangat luar biasa. Teman-temanku semuanya, akhir-akhir ini saya sering melihat video-video tentang orang yang berubah total itu loh. Entah itu berubah dari jahat ke baik ataupun baik ke jahat. Kaki saya tuh sampai gemeter jika membahas tentang ini. Ada kisah seorang pezina yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Ada kisah seorang pembunuh besar yang diterima tobatnya itu ketika melakukan pembunuhan terakhir yang dibulatkan menjadi 100 orang itu loh. Ada juga seorang gembong narkoba yang di akhir hidupnya itu mendapatkan hidayah. Selanjutnya ada juga ulama besar yang menjadi murtad, padahal
dulu dia orang yang selalu menang ketika mendebat orang yang menyerang Islam. Ada juga imam masjid besar yang menjadi orang jahat. Saya kira teman-teman semuanya sudah banyak tahu tentang contoh-contoh orang di atas. Hal itu terus terang saja membuat saya gemeter ketika membahas ini. Mereka para ulama-ulama besar yang jelas-jelas di mata kita adalah orang yang dekat dengan Allah, tapi di akhir hayatnya itu malah tragis. Lantas siapa kita? Kita saja sholat itu masih bolong-bolong. Amalan-amalan wajib aja masih zong. Apalagi amalan sunnah mungkin sudah tidak tertolong. Akan tetapi kita orang-orang yang biasa ini kenapa selalu merasa aman? Apa yang membuat kita begitu yakin jika kita akan berakhir dengan baik? Lihatlah contoh orang-orang tadi. Kurang apa mereka dalam beragama? Sungguh teman, kita semua tidak ada yang aman. Kita hanya bisa berbelas, bersimpuh, dan berharap Allah menyayangi kita, merahmati kita. Allah itu yang memegang hati kita. Mudah loh bagi Allah itu membolak-balikkan hati kita. Bahkan lebih mudah daripada kita membalikkan telapak tangan kita sendiri. Janganlah kita itu suka merendahkan orang lain. Janganlah kita selalu merasa kita adalah orang yang paling soleh. Karena predikat orang soleh itu yang melabeli adalah Allah, bukan sesama manusia yang melabeli. Janganlah suka mengkafir-kafirkan orang lain, merendahkan orang lain. Karena bisa jadi orang yang kita anggap sampah itu justru kelak dia akan menjadi orang yang dekat dengan Allah. Orang yang baik adalah orang yang ketika melihat orang lain, maka dia selalu merasa orang itu lebih bagus daripada kita. Dan dia selalu merasa dirinya tidak lebih baik daripada orang lain. Ketika kita sudah mempunyai sifat itu, maka mustahil kita punya sifat sombong, takabur, ataupun berbangga diri. Ingat, hidayah itu mahal sekali dan tidak bisa dibeli atau ditukar dengan apapun. Jika kita mendapatkan itu, maka mari kita jaga dan mari kita bersimpuh memohon kepada Allah agar Allah selalu menuntun kita ke jalan yang lurus. Bukan bermaksud untuk menggurui. Justru saya cerita seperti ini adalah untuk mengingatkan diri saya sendiri khususnya dan kepada teman-teman pada umumnya bahwa kita semua itu tidaklah aman dari murka Allah. Fokuslah mencari ridha Allah. Karena ketika kita mendapatkan ridha Allah, maka secara otomatis orang lain itu akan ridho kepada kita. Cerita ini tak cukupkan dulu sampai di sini ya teman-teman ya. Jika ada salahnya itu jelas dari saya sendiri, dan jika ada benarnya itu tentu datangnya dari Allah. Semoga Allah selalu merahmati kita dan selalu menuntun kita ke jalan yang lurus ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.